Halo anak-anak, selamat pagi. Kali ini berjumpa lagi bersama Bu Guru ya di hari Senin yang cerah ini. Nah, hari ini kita akan belajar IPA di tema 6, subtema 2 dengan judul subtema kita kali ini yaitu perpindahan kalor di sekitar kita. Nah, untuk itu anak-anak masih semangat kan untuk belajar? Kalau semangat, kita langsung saja ya memulai pembelajaran kita pada hari ini. Nah, pembelajaran yang pertama kita akan belajar tentang cara-cara perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalor itu berpindah dari benda yang memiliki suhu lebih tinggi ke benda dengan suhu yang lebih rendah sehingga tercapai keseimbangan suhu. Dengan demikian, perpindahan kalor terjadi pada benda-benda yang memiliki suhu berbeda agar suhunya menjadi sama. Cara perpindahan kalor dari satu benda ke benda lain tidak selalu sama. Ada 3 cara perpindahan kalor, yaitu yang pertama ada konduksi, kedua konveksi, dan ketiga ada radiasi. Kita akan mempelajari yang pertama perpindahan kalor yaitu konduksi ya. Jadi konduksi merupakan perpindahan kalor tanpa disertai perpindahan zat perantara. Nah, sekarang Bu Guru akan sebutkan beberapa contoh peristiwa konduksi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada tangan memegang cangkir berisi teh hangat. Oke, sudah. Jadi tangan kita itu tentu akan merasakan panas saat memegang cangkir tersebut. Yang kedua, knalpot menjadi panas setelah mesin sepeda motor dihidupkan lama. Yang ketiga, tutup panci akan terasa panas saat panci digunakan untuk memasak. Dan contoh lainnya Bu Guru akan sebutkan, yaitu bisa mentega akan meleleh di wajan yang sedang dipanaskan. Dan juga bisa mencelupkan sendok logam ke dalam air panas. Jadi lama-kelamaan gagang sendok yang terbuat dari logam akan terasa panas. Penyebabnya adalah kalor dari air panas berpindah ke gagang sendok. Nah, yang kedua adalah konveksi. Jadi konveksi merupakan perpindahan kalor melalui perantara di mana zat perantaranya ikut berpindah. Sekarang guru akan sebutkan beberapa contoh konveksi. Yang pertama, air yang dipanaskan di dalam panci. Jadi ketika memanaskan air, air akan terlihat seperti diaduk. Hal ini dikarenakan partikel-partikel air yang ada di bagian bawah menjadi panas dan berpindah ke permukaan. Partikel air yang berpindah ini juga diikuti oleh perpindahan kalor. Yang kedua, ada peristiwa angin laut dan angin darat. Jadi angin laut adalah angin yang berpindah dari laut ke darat dan terjadi pada siang hari. Saat siang hari, matahari membuat daratan lebih panas. Akibatnya suhu di darat lebih tinggi dan membuat partikel udara memuai. Partikel udara yang memuai menyebabkan tekanan udara di darat lebih rendah, sehingga angin dari laut yang memiliki tekanan lebih tinggi akan mengalir ke darat. Sementara itu, angin darat adalah angin yang berpindah dari darat ke laut dan berpindah saat malam hari. Yang ketiga, ada sirkulasi udara yang mengalir melalui jendela karena adanya perpindahan partikel udara panas. Baik, berikutnya yang ketiga adalah radiasi. Jadi radiasi merupakan perpindahan kalor tanpa melalui perantara. Nah, sekarang berikut Bu Guru akan sebutkan beberapa contoh peristiwa radiasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, tubuh terasa hangat ketika dekat dengan api unggun, seperti saat dengan api unggun. Yang pertama, tubuh terasa hangat ketika dekat dengan api, seperti saat dekat dengan api unggun. Yang kedua, panas matahari yang terasa sampai ke permukaan bumi. Yang ketiga, menghangatkan telur ayam atau bebek di bawah cahaya lampu. Dan bisa juga saat menjemur pakaian atau menjemur pakaian saat matahari sedang terik. Nah, berikutnya kita akan belajar tentang laporan pengamatan cara-cara perpindahan kalor di pembelajaran kedua. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari cara-cara
perpindahan kalor. Jadi cara perpindahan kalor ada 3 macam, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Nah, anak-anak masih ingat apa perbedaan ketiganya? Jadi konduksi adalah perpindahan kalor tanpa disertai perpindahan zat perantaranya. Konveksi adalah perpindahan kalor yang disertai perpindahan zat perantaranya. Sedangkan radiasi adalah perpindahan kalor tanpa melalui perantara. Jadi sekarang ayo kita bereksperimen tentang cara perpindahan kalor dengan pengawasan kalian orang tua kalian di rumah. Nah, kalian bisa mempraktekkannya di rumah dengan melihat buku pena kalian halaman 36. Berikutnya, kita akan belajar mengenai keuntungan dan kerugian perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tentu anak-anak sudah mengetahui macam-macam cara perpindahan kalor secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Adanya perpindahan kalor ini dapat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, ibu lebih mudah merebus air menggunakan panci, atau udara dapat bersirkulasi melalui jendela, atau baju lebih cepat kering di bawah terik matahari. Namun, kita tetap harus berhati-hati dalam beraktivitas, karena perpindahan kalor juga dapat merugikan. Misalnya, saat memasak air, kita tidak boleh meninggalkan kompor yang sedang menyala. Kita harus memastikan air sampai mendidih. Jika sudah, segera matikan kompornya ya. Hal ini dapat menghindarkan kita dari bahaya kebakaran. Nah, sekarang perhatikan tabel perbandingan keuntungan dan kerugian adanya perpindahan panas serta antisipasinya berikut. Yang pertama, perpindahan kalornya itu adalah konduksi. Jadi contohnya memasak air menggunakan panci aluminium. Keuntungannya yaitu air lebih cepat mendidih, sedangkan kerugiannya adalah logam aluminium lebih cepat panas sehingga berbahaya jika disentuh langsung. Nah, antisipasinya adalah atau agar tidak mengalami kerugian, yaitu yang pertama memegang gagang yang telah dilapisi oleh bahan isolator seperti ebonit. Yang kedua, menggunakan sarung tangan atau kain untuk memindahkan panci dari kompor. Nah, perpindahan kalor yang kedua yaitu konveksi. Nah, contohnya adalah adanya aliran air saat air mendidih. Keuntungannya adalah air lebih cepat panas karena aliran air yang panas berasal dari dasar wadah menyebar ke seluruh bagian wadah. Kerugiannya yaitu letupan uap air mendidih berbahaya jika terkena tubuh. Antisipasi kerugiannya yaitu menggunakan tutup panci saat memasak air. Yang kedua, tubuh tidak terlalu dekat dengan air saat memindahkan panci. Kemudian, perpindahan kalor ketiga yaitu radiasi dengan contoh pancaran sinar matahari yang mengenai tubuh. Jadi keuntungannya adalah tubuh terasa hangat saat terkena matahari. Sedangkan kerugiannya adalah jika kondisi matahari sedang terik, kita akan merasa kepanasan dan antisipasinya adalah saat kita merasa kerugian atau kepanasan, yaitu menggunakan payung atau topi untuk melindungi tubuh kita dari terkena sinar matahari secara langsung. Baik anak-anak, sekian dari Bu Guru untuk pembelajaran IPA pada hari ini. Jangan lupa kalian terus belajar dengan bisa kalian melihat buku pena kalian atau menyaksikan video berikut berulang-ulang kali. Ya, dan jangan lupa kalian mengerjakan PR atau tugas yang Bu Guru berikan. Jadi kalian harus tetap menjaga kesehatan agar bisa terus belajar dari rumah dan tidak ketinggalan pelajaran. Baik, sekian dari Bu Guru ya anak-anak. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat pagi.